Halo, Fix. Sebentar aja suaranya dulu. Halo. Halo, selamat siang, Me. Gimana nih siang-siang baru selesai lunch? Semoga kita nggak ngantuk ya ngobrolnya ya. Betul, betul, betul. Jadi kita justru energize ya setelah kita lunch. Tadi lunch apa, by the way? Tadi agak nggak bisa makan sih, deg-degan nih soalnya kan mau ini ya, mau tampil nih bareng-bareng sama teman-teman Sobat Bimani gitu. Iya. Jadi Oke. pikiran gitu ya udah, kayaknya mau ngobrol seru nih ya kita. Mau Dan siang ini tuh ya, dan lucu banget ya, Me ya. Biasanya kan kalau di Bimani Talks tuh obrolannya tuh mungkin yang agak-agak serius gitu ya, kan berat-berat gitu. Tapi kalau di siang hari ini kita santai aja ya, Me ya. Kita santai aja, relax aja, kita ngobrolin tentang perhiasan atau jewelries nih sama Nah, teman-teman Sobat Cuan Bimani. Nah, teman-teman Sobat Cuan Bimani, Ume ini adalah Associate Director of Operations di Bimani ya, Me ya. Namanya mungkin sebelumnya boleh diceritakan, Me, di role kamu ini ya sebagai Associate Director of Operations tuh, kamu tuh bertanggung jawab terhadap apa aja sih, dan hubungannya mungkin sama Blink ini apa sih, Me? oke. Thank you, Vic, mungkin untuk introduction-nya gitu ya. Yes, jadi Bimani sendiri ini kan sebenarnya salah satu platform untuk bisa melakukan transaksi investasi, di mana kan kita melakukan penawaran berbagai macam produk, seperti ada reksadana, kita juga punya saham, dan salah satunya kita juga punya verticals di bidang logam mulia, gitu. Nah, saat ini mungkin for quite some time, kita memang banyak melakukan penawaran produknya itu hanya di bagian kayak digital gold ataupun emas fisik gitu ya. Tapi di November 2024 ini kita expand, kita punya product package gitu ya, tidak hanya menawarkan produk tadi digital gold ataupun tadi emas fisik, tapi kita juga sekarang merambah nih, kita bikin satu platform khusus, sebenarnya masih dalam bentuk web view gitu ya, web desktop itu, untuk Sobat Bimani ingin melakukan transaksi baik itu logam mulia produk, baik itu dalam bentuk emas fisik ataupun perhiasan gitu. Jadi sebenarnya Blink Jewels ini adalah merupakan salah satu bagian dari Bimani juga gitu, Vic. Jadi ini akan menjadi sangat menarik karena dengan adanya Blink Jewels ini sebenarnya memberikan kemudahan untuk Sobat Bimani yang ingin melakukan investasi di bidang logam mulia, baik itu adalah emas fisik ataupun perhiasan, supaya lebih terarah gitu ya. Karena ada satu centralized platform yang kita bantu dan udah kita curate juga produknya. Kita pastikan beberapa value propnya nanti mungkin bisa aku jelasin juga gitu, Vic. Luar biasa banget. Ini unik banget ya menurut aku juga, Me, gitu kan. Karena kan maksudnya kita nih lumayan ibaratnya ya serba ada juga gitu ya Bimani. Jadi seperti yang katakan kan, produknya tuh macam-macam banget Sobat Cuan Bimani. Jadi dalam satu platform aja nih, Sobat Cuan Bimani bisa berinvestasi di macam-macam instrumen investasi. Dan kalau emas sendiri itu kan biasanya mungkin kalau kita ngomongin emas sebagai investasi tuh orang mikirnya kayak mungkin emas yang batangan gitu ya, atau enggak mungkin emas digital yang emas yang mungkin gak ada bentuknya dalam tanda kutip gitu ya. Tapi lucunya di Blink ini tuh emasnya tuh bentuk perhiasan gitu ya. Jadi bentuknya kalung, bentuknya cincin gitu, bentuknya anting, jadi bisa dipakai sehari-hari gitu ya, Me ya. Benar-benar. Ini cocok banget nih untuk Sobat Cuan Bimani yang cewek-cewek ya. Kayak kita mau encourage mereka sebenarnya belanja kali ya, Vic, sorry, siang ini ya. Mau ngajakin yuk belanja perhiasan. Karena ternyata belanja perhiasan itu merupakan salah satu bagian dari investasi. Gitu. Ya. Jadi, Ya. semoga punya topiknya ya, karena seru banget pastinya. Jadi makanya kan kita judulnya tuh perhiasan cantik investasi cerdik gitu, karena bayangin aja Sobat Cuan Bimani bisa beli perhiasan cantik-cantik gitu, tapi itu juga nilainya akan naik gitu ya, jadi bisa jadi instrumen investasi. Ini luar biasa menarik sih ya. Jadi mungkin ciwi-ciwi yang ada di sini gitu ya, atau mungkin cowok mau beliin cincin tunangan atau nikahan gitu buat ceweknya, bisa di Blink ya, Me ya. Gitu. Oke, Me, langsung aja nih, Me. Kita ngobrol-ngobrol ya terkait Blink dan juga terkait perhiasan ini. Jadi mungkin bersama-sama nih, aku mau tanya nih ke Me gitu. Terkait perhiasan, Udah di-share sebenarnya tuh ya? iya, kan jadi suaranya jelas ya? Ya, gimana, Vic? Kayak lagi meeting ya gitu. Iya. Jadi terkait perhiasan ini sebenarnya tuh market dari jewelry ini di Indonesia tuh sekarang seperti apa sih, Me? Boleh di-share nggak ke teman-teman Sobat Cuan Bimani?
Oke, sebenarnya mungkin sebelum kita bahas jewelry lebih dalam gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kita pahamin lebih baik gitu ya. Sebenarnya jewelry ini kan atau perhiasan itu kan merupakan bagian dari logam mulia, which is bagian dari emas sendiri. Dimana eksistensi dari emas ini sebagai salah satu instrumen investasi itu tuh sebenarnya udah kita kenal bahkan dari zaman kayak mungkin orang tua kita, nenek kakek kita sebenarnya udah banyak melakukan investasi di instrumen emas ini. Kenapa? Karena investasi di instrumen emas atau logam mulia ini memang terkenal sebagai instrumen yang memiliki resiko rendah gitu ya, cukup rendah dan harganya stabil bahkan naik cenderung naik dari tahun ke tahun gitu. Dan selain itu juga investasi di emas ini sebenarnya bisa ngebantu ini pada saat terjadinya inflasi karena nilai emas ini juga tidak akan turun meskipun inflasi itu terjadi atas ketidaksesuaian geopolitik misalnya, ketidaksesuaian ekonomi dan lain sebagainya macamnya gitu. Dan keuntungan lain untuk berinvestasi emas ini sebenarnya memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Artinya kalau misalnya sobat Bimani melakukan investasi dalam produk emas tadi ya, baik itu emas batangan ataupun perhiasan, itu merupakan suatu instrumen investasi yang sangat mudah dijual nantinya. Gitu. Jadi cash liquidnya tuh tinggi lah gitu. Dan emas ini juga diakui keabsahannya gitu ya, merupakan salah satu nilai tukar yang bisa digunakan di seluruh dunia gitu. Nah, kalau kita bisa lebih deeper lagi nih terkait dengan logam mulia tadi, Vic ya. Jadi memang logam mulia atau emas ini tuh dia terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah emas batangan yang mungkin udah lebih banyak dikenal gitu ya, dan mungkin kita juga udah sering ngobrol di Bimani Talk sebelum-sebelumnya. Dan yang kedua adalah tadi perhiasan emas yang mungkin menjadi topik di hari ini gitu. Nah, spesifik untuk industri perhiasan sendiri, ini ternyata memiliki pangsa pasar yang cukup besar di Indonesia. Bahkan Indonesia sendiri itu menjadi salah satu negara pengekspor perhiasan ke beberapa negara tetangga. Dan kalau misalnya pas aku baca juga ya, kayak aku cukup kaget ternyata kita salah satu eksportir kita mengekspor perhiasan kita itu tuh salah satunya ke Amerika. Kita juga melakukan ekspor ke China, Swiss, India dan Hong Kong gitu. Artinya apa? Artinya bahwa kualitas perhiasan emas yang memang dihasilkan oleh produsen di Indonesia itu tuh memiliki kualitas dan desain yang oke dan gak kalah nih sama hasil produksi perhiasan yang diminati di pasar internasional gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi pertumbuhannya nih, Vic, gitu ya, perhiasan ini tuh jumlahnya dari tahun ke tahun cukup meningkat gitu. Apalagi mungkin kalau misalnya kita ngomongin masa pandemi beberapa tahun lalu kan ya, harga emas naik sangat signifikan. Obviously perhiasan yang merupakan salah satu dasar pembuatannya juga adalah emas ikut naik nih harganya gitu. Bahkan menurut data dari Kementerian Perindustrian, ekspor perhiasan atau penjualan perhiasan ini di tahun 2021 naik hingga 77% dibandingkan dengan tahun 2020. Gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata demand dari perhiasan ini di Indonesia itu sangatlah tinggi. Bukan hanya lokal, bahkan dari sisi internasional pun kita diminta untuk menjadi salah satu eksportir gitu ke negara-negara tetangga. Mungkin sekian dulu kali, Fit. Wow, oke, luar biasa sekali ya Sobat Cuan Bimani. Nah, itu mungkin juga yang melatar belakangi ya kenapa akhirnya Bimani ini juga mendevelop bisnisnya ke arah perhiasan ini gitu, karena peluang-peluang tadi juga gitu ya. Nah, itu menarik banget ya Sobat Cuan Bimani, karena mungkin kalau selama ini kita juga jalan-jalan di pusat perbelanjaan gitu ya, atau mungkin Sobat Cuan Bimani juga udah pernah ya mungkin tadi ya, mungkin beli cincin tunangan atau cincin buat nikahan gitu yang kayak mungkin memang ada beberapa merek luar gitu yang udah terkenal gitu ya, tapi sebetulnya juga secara domestik atau secara lokal juga kita punya produsen-produsen perhiasan yang mumpuni ya, Ume. Oke, Me. Nah, tadi juga Ume udah mention ya terkait misalnya perbedaan emas yang batangan dan juga perhiasan gitu. Nah, untuk emas perhiasan ini, Me, gitu kan, mungkin beberapa Sobat Cuan Bimani ya mungkin juga bertanya-tanya nih, kayak sebenarnya kalau untuk jadi instrumen investasi tuh oke nggak sih, dan bagaimana sih sebenarnya perhiasan itu bisa dijadikan instrumen investasi, Me? Oke. Jadi sebenarnya perhiasan ini, again yang tadi sempat aku mention bahwa part dari pembuatan perhiasan itu kan sebenarnya adalah logam mulia atau dasarnya adalah emas gitu. Jadi kenapa sih perhiasan ini bisa menjadi salah satu instrumen yang cocok untuk bisa investasi? Yang pertama karena memang tadi dia memiliki kemudahan dan diakses untuk kemudahan untuk bisa dicairkan atau sangat-sangat liquid gitu ya, Vic. Yang kedua
secara harga pun sebenarnya emas ini memiliki kecenderungan di mana harganya pun naik. Walaupun mungkin kalau misalnya kita compare ke emas batangan, tentunya beda nih tingkat keuntungan rata-rata yang memang kita harapkan, dan juga mungkin pada saat kita jual harganya mungkin akan sedikit berbeda dengan pada saat kita melakukan investasinya dalam bentuk emas batangan, gitu. Nah, di luar dua hal tersebut, sebenarnya mungkin additional value-nya nih, kayak mungkin kita perempuan gitu ya, kita beli emas itu adalah karena emas ini bisa mempercantik dan banyak sekali modelnya. Kalau misalnya dari sisi emas batangan sendiri kan kayak simple ya, kayak maksudnya kayak kotak gitu. Cuman kalau misalnya perhiasan sendiri kan banyak bentuknya, ada cincin, ada kalung, ada anting gitu. Jadi ini sebenarnya emas menjadi instrumen investasi yang perhiasan menjadi instrumen investasi yang menarik karena tadi ya mungkin dua poin yang utamanya adalah memiliki kecenderungan harga kecenderungan harganya naik sehingga dia memberikan potensi keuntungan, dan kedua juga mudah dicairkan. Mungkin itu kalian pick. Oke, jadi itu ya keuntungannya juga ya perhiasan sebagai instrumen investasi. Mungkin aku juga mau nambahin, Mek. Jadi kalau investasi sendiri itu kan sebenarnya bermacam-macam ya. Mungkin kalau misalnya yang kita sering omongin itu investasinya lebih ke arah uang gitu ya. Jadi gimana caranya kita membuat uang bekerja untuk kita, kan itu kan sebenarnya. Cuman sebenarnya ada juga investasi-investasi yang lain, kayak contohnya investasi penampilan, ya nggak sih, Mek? Jadi kan iya kan, kalau perempuan kan pasti kita pengen tampil cantik gitu kan ya, tampil representatif gitu kan. Jadi sebenarnya ketika Sobat Cuan Bimani beli perhiasan gitu ya, selain tadi ya yang Umay katakan, emas ini bisa jadi instrumen investasi, tapi juga bisa jadi juga tools buat meningkatkan penampilan juga ya, Umay ya, karena penampilan yang lebih representatif tentunya juga sebenarnya bisa mendatangkan cuan juga ya, Mei ya, sebetulnya ya. Gitu. Jadi ini mungkin sudut pandang lain juga nih yang bisa dipertimbangkan oleh Sobat Cuan Bimani nih untuk belanja di Blink gitu ya. Nah, oke. Saya tuh saking semangatnya nih, Ume, hari ini ya untuk Sobat Cuan Bimani sampai baju saya bling loh. Kelihatan nggak nih? Kayak gue agak berpikir harusnya lo jadi narasumber sih, gue jadi hostnya. Jadi satu ya. Oke, iya. Nah, pertanyaan berikutnya mulai lebih mengerucut lagi nih, Me. Jadi kan kalau tadi kan kita udah ngomongin nih, gimana sih perhiasan, sejumput perhiasan gitu ya, bisa menjadi instrumen investasi gitu kan. Nah, sekarang aku juga kepo nih, Me. Sebenarnya di antara jenis-jenis perhiasan gitu ya, yang mungkin umum di pasaran gitu, apa sih jenis perhiasan yang paling menarik gitu untuk investasi bagi perempuan? Oke. Kalau itu agak susah jawab ya Bu ya, karena kayaknya jenis investasi perhiasan yang menarik ini kayaknya relatif dari satu perempuan ke perempuan lainnya gitu. Mungkin kayak, oh ya, aku suka misal cincin, kamu sukanya kalung gitu. Jadi kan kayak ini kayaknya relatif lah ya ke satu perempuan dengan perempuan lainnya. Cuman mungkin aku bisa share nih, Sobat Bimani gitu ya, bahwa apa aja sih yang butuh diperhatikan ketika memang Sobat Bimani ini melakukan purchasing atau pembelian dari perhiasan itu sendiri. Yang pertama adalah pastikan Sobat Bimani ini melakukan pencarian informasi terkini terkait dengan harga emas. Kenapa? Karena sama halnya dengan instrumen investasi lainnya, emas ini kan juga dipengaruhi oleh kondisi pasar. Walaupun tadi kita bicara bahwa emas ini cukup tahan inflasi, yang paling stabil, safe haven dan segala macam, tapi tetap ada kondisi pasar yang mempengaruhi fluktuasi dari harga emas itu sendiri. Nah, bedanya adalah kalau misalnya kita bicara perhiasan ini kan dia datang dalam berbagai macam bentuk, tidak sesimpel emas batangan, dimana bahkan bukan hanya emas, biasanya mereka juga dibungkus dengan bebatuan yang lain gitu ya, ada berlian dan segala macam. Jadi hal tersebut membuat harga perhiasan ini mungkin juga lebih fluktuatif daripada harga emas batangan yang biasa, karena biasanya pembuatan dari perhiasan ini akan lebih complicated sehingga juga biaya pembuatannya menjadi lebih mahal dibandingkan emas batangan gitu. Jadi pasti ini sebelum mungkin teman-teman melakukan investasi di bidang perhiasan, pasti dulu harganya ke pasar gitu ya. Terus yang kedua, cek kadarnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bicara investasi dalam bentuk emas batangan, ya kita tahu lah ya bahwa kadarnya itu tuh biasanya di 99,9% gitu untuk kadar emasnya. Sedangkan kalau perhiasan itu rata-rata dalam bentuk campuran. Jadi kayak kadar emasnya bisa 70%, sisanya biasanya digabungkan dengan bahan yang lain gitu ya, untuk bisa melakukan pembuatan perhiasannya tadi gitu. Dan on top of that juga perhiasan emas ini tuh biasanya dia datang dengan berbagai macam kadar yang berbeda sehingga harganya pun berbeda gitu. Biasanya paling rendahnya itu tuh kadarnya dari 9 karat sampai dengan kadarnya itu di 24 karat gitu. Nah, perbedaan harganya ini juga cukup signifikan nih gitu, dimana semakin tinggi kadarnya biasanya harganya juga akan semakin mahal untuk investasi di sisi perhiasan.
gitu. Dan biasanya kalau misalnya kita ngomong dari kacamata kadar gitu ya, bahwa semakin tinggi kadarnya harganya semakin mahal, emasnya itu juga biasanya bentuknya nggak akan lebih complicated, karena kalau kadarnya lebih tinggi juga bahan emasnya akan menjadi lebih lunak gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman pastikan. Kenapa? Karena pada saat teman-teman melakukan pembelian emas dan teman-teman melakukan pengecekan dari sisi kadarnya, teman-teman ini bisa merencanakan investasi yang baik. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi nanti harga buybacknya ketika memang teman-teman mau melakukan penjualan kembali emas yang tadi dibeli sebelumnya gitu. Terus yang ketiga nih yang sobat Bimani perlu perhatikan pada saat ingin melakukan investasi atau pembelian perhiasan adalah cek dulu nih kondisinya. Karena terkadang perhiasan yang dijual di toko perhiasan itu bisa aja sebenarnya second hand atau barang yang mungkin bukan asli gitu ya. Jadi harus diperhatikan bahwa emasnya itu tidak ada cacat ataupun noda, karena itu nantinya akan mempengaruhi biaya ataupun harga pada saat Sobat Bimani melakukan penjualan kembali dari emasnya. Bisa bahkan menyebabkan kerugian kalau bisa terlalu banyak cacat dan lain sebagainya macamnya. Dan yang selanjutnya itu juga pastiin emas yang dibeli itu tidak palsu ya, maksudnya bukan sepuhan dan segala macam. Makanya dipasti juga untuk teman-teman melakukan pembelian di toko-toko yang memang memiliki reputasi yang baik dan terpercaya gitu. Karena kalau misalnya kita beli emas di toko-toko baik itu online ataupun offline di tempat yang mungkin tidak memiliki reputasi yang baik dan ternyata dia bentuknya sepuhan dan segala macam, obviously nanti akan mempengaruhi harga jualnya nih, jadi nggak jadi investasi malahan nantinya gitu loh. Dan terakhir dirawat gitu. Mungkin perbedaannya kalau emas batangan sama perhiasan, perhiasan ini membutuhkan perawatan yang lebih tinggi dibandingkan emas batangan biasa gitu, karena dengan penggunaan yang semakin sering, maka sebenarnya kadar emas dalam perhiasan itu biasanya juga akan semakin turun. Gitu, obviously membutuhkan perawatan yang lebih baik pada saat teman-teman melakukan investasi di perhiasan gitu. Pasti nggak ada goresan, patah, atau lainnya yang membuat nilai perhiasan itu nantinya menjadi turun. Gitu, mungkin 5 poin itu kali ya, Fik, tadi untuk Sobat Bimani. Kalau misalnya nanya tadi perhiasan apa yang cocok, itu relatif, cuman dipastiin sebelum melakukan pembelian perhiasan, pastiin dulu harganya gitu ya. Terus yang kedua, pastiin juga cek kadarnya. Terus yang ketiga juga kondisinya, karena ada possibility tadi ternyata emas yang dibeli itu adalah emas second hand gitu ya, atau perhiasan second hand. Yang keempat juga melakukan perawatan yang baik terhadap perhiasan tersebut, karena memang ini ingin dijadikan sebagai instrumen investasi. Dan yang terakhir, dibeli di toko baik online ataupun offline yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya beli. Iya, Ume. Jadi itu ya 5 tips buat Sobat Cuan Bimani nih. Kalau mau beli emas perhiasan di Bling ya, mungkin bisa consider ya 5 tips tersebut gitu. Nah iya, emang sih menurutku juga mungkin kalau misalnya kita ngomongin investasi kan, aku yakin nih Sobat Cuan Bimani mungkin yang sering nonton Bimani Talks juga gitu ya, tidak menginvestasikan dananya tuh hanya di satu instrumen investasi aja gitu kan. Pastikan ada variasinya, atau mungkin kalau bahasa di investasi diversifikasi gitu ya, Sobat Cuan Bimani. Nah, untuk emas ini juga ya, untuk emas perhiasan ini sangat menarik sih sebenarnya untuk dimiliki. Kalau dari kacamataku juga nih sebagai research dan advisory di Bimani gitu ya, ini adalah salah satu pilihan yang bisa menjadi pemanis juga diversifikasi portofolio teman-teman. Dan mengapa tidak ya, bahwa misalnya teman-teman emang udah yakin gitu mau berinvestasi di emas, kenapa enggak untuk mendiversifikasi juga emas yang mungkin ada yang batangan gitu ya, terus ada yang digital juga, tapi ada juga yang perhiasan. Karena kalau dari kacamataku sendiri fun banget ya, Me ya, sebenarnya kalau kita nyiapin dana gitu kan ya, bayangin kita udah mengalokasikan dana mungkin dari gaji kita gitu kan, dari pemasukan kita, terus kayak kita mau beli instrumen investasi, terus kita buka nih website Bling gitu kan, terus kita browsing, wah ada pilihan gelang, kalung, anting yang lucu-lucu. Aku juga udah lihat tuh ada yang bentuknya kupu-kupu lah, apalah gitu kan, manis-manis. Terus kayak Sobat Cuan Bimani beli, dan itu nggak cuma bisa dipakai sehari-hari, tapi juga bisa jadi instrumen investasi, kan luar biasa banget. Nah, Sobat Cuan Bimani, kalau ada pertanyaan boleh ya, silakan di kolom komen atau di kolom question box gitu, boleh banget ditanyakan gitu. Nah, Ume, sebenarnya sih kita udah bahas banyak banget ya tadi ya tentang Bling, tentang perhiasan juga gitu. Mungkin aku mau tanya sekarang lebih spesifik ke Blingnya kali ya. Jadi kan kalau tadi kan kita mungkin masih agak campur aduk nih, jadi antara Bling dan juga perhiasan gitu ya sebagai instrumen investasi. Nah, kalau misalnya investasi di Bling ini, keuntungannya apa aja sih kalau spesifik gitu belinya tuh di Bling gitu perhiasannya? Oke.
Jadi Bli ini kan sebenarnya tadi yang kita mention dia merupakan kayak review atau web desktop untuk sobat Bimani itu bisa melakukan pembelian perhiasan ataupun logam mulia produk dengan lebih terkurasi. Kita udah kuret duluan gitu ya, Fit ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kayak oh nih barangnya asli enggak, harganya seperti apa, itu udah kita lakukan due diligence terlebih dahulu di sisinya Blink gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita highlight ada 4 keuntungan nih kalau teman-teman melakukan pembelian adalah eksklusif partner. Artinya bahwa partner-partner yang bekerja sama dengan Blink, kita pastikan ini memiliki pengalaman, kredibilitas, dan juga lisensi yang dibutuhkan untuk mereka menjalankan aktivitas bisnisnya. Gitu. Misalnya kita untuk emas sendiri merupakan komoditas diawasi oleh Bapepti gitu ya. Kita pastikan partner kita pun memiliki lisensi dan izin dari Bapepti untuk menjalankan aktivitas bisnis saat ini, dan juga emasnya juga tersimpan di tempat yang memang diawasin oleh regulator terkait gitu ya.